Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idin aminun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pagi ini Allah izinkan kita hadir dan berkumpul di dalam masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Uswah hasanah bagi kita, qudwah hasanah bagi kita dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini sampai menuju kebahagiaan akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah jelaskan kepada kita tentang keutamaan melakukan kebaikan. Ini terlihat sekali Bapak Ibu, begitu luasnya, begitu besarnya rahmat Allah kepada orang mukmin, kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena banyak ayat Al-Quran, banyak daripada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan melakukan kebaikan. Salah satunya ayat Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 89, surat An-Naml ayat 89 Allah katakan man jaa'a bil hasanah falahu khairun minha. Orang yang datang dengan kebaikan, artinya orang yang senantiasa berbuat baik, orang yang melakukan kebaikan, falahu khairun minha, maka untuknya lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Di ayat lain juga Allah jelaskan man jaa'a bil hasanah falahu asyru min amsalihah. Siapa yang melakukan kebaikan maka untuknya 10 kali lipat daripada yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, kebaikan yang kita kerajuan itu balik kecil paling rata 10. Dalam hadis juga dikatakan kebaikan yang kita lakukan, apa saja kebaikan, sholat 5 waktu kebaikan, sedekah kebaikan, menolong tetangga kebaikan, menolong orang yang kesusahan kebaikan, menjenguk orang sakit kebaikan, mengucapkan salam dan menjawab salam kebaikan. Maka setiap kebaikan itu balasnya tidak 1, tapi 10 paling rendah. Akan tetapi yang lebih besarnya bagaimana? Yang lebih besarnya tidak terhitung, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hinggakan. Karena Rasulullah SAW katakan balasannya 700 atau bahkan lebih banyak daripada itu. Maka kalkulator manusia tidak sanggup menghitung pahala yang Allah berikan. Kenapa Allah begitu banyak memberikan kita pahala Bapak Ibu ketika kita melakukan kebaikan? Karena kita butuh bekal yang banyak. Karena umur kita singkat. Ini permohonan Nabi. Kalau umat dulu dia melakukan kebaikan, mungkin balasannya setimpal. Kenapa? Umur yang diberikan panjang-panjang. Umat Nabi Nuh sekitar kurang lebih 900 tahun hidupnya. Umat Nabi Musa 500 tahun kurang lebih. Nabi Adam 700 tahun kurang lebih.
Nabi Muhammad 70 tahun kurang daripada 70 tahun. Kalaupun ada yang di atas 70 tahun itu satu-satu. Makanya dikasih pahala lebih Bapak Ibu. Kenapa? Agar setimpal. Jadi walaupun umurnya pendek-pendek, tapi pahalanya bisa besar. Ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tetapi kebalikannya, siapa yang mengerjakan keburukan, siapa yang mengerjakan kejelekan, maka balasannya satu kata Allah. Artinya Allah tidak ingin menyusahkan kita Bapak Ibu. Allah sayang kepada kita. Ketika kita lakukan kebaikan dikasih 10, tapi ketika kita melakukan kejelekan dikasih 1. Ini tujuannya apa? Karena doa Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah menyelamatkan umatnya. Ketika Nabi Muhammad menjelang mati Bapak Ibu, dia nak mau mati loh. Dia minta Allah Ta'ala kalau tidak dia permohonannya, tidak dikabulkan permintaannya, nyuruh mati lagi. Artinya Nabi mati dalam keadaan memikirkan umat. Makanya ketika Nabi Muhammad mati, mau meninggal, dia bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa gembira yang engkau bagikan kamu? Ajaib malaikat Jibril, para penduduk langit telah menyambut engkau wahai Muhammad. Tak senang tidak bilang. Kemudian apa lagi? Para penduduk langit dan para malaikatnya telah menunggu roh yang mulia engkau. Dan ini Nabi Bapak Ibu. Tapi apa? Kabar gembira yang kau berikan kepada umatku. Jadi akan tuh malaikat Jibril seraya menyenangkan hati Nabi Muhammad bahwasanya engkau nanti dan umatmu lah yang pertama kali yang memasuki surga. Urusan Nabi. Kalau laksana Nabi baru Nabi minta dicabut nyawa. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sayangnya Nabi dan sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena keburukan itu kalau seandainya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu keburukan 10 kali lipat, maka sudah dipastikan semua kita masuk neraka. Tidak ada namun kebaikan itu. Soalnya persentasenya lebih banyak orang ini hidup sering melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikan. Jika kebaikan dikerajuan dalam sehari 10 kesalahan. Kalau dibalik 10 kali 10 lah satu. Pahala kebaikan 10. Kamu akan cepat dulu. Itulah pasti kesinan. Anak nyu gitu. Nah itu makanya Allah Ta'ala lebihkan kita di bagian pahala. Karena umur kita yang pendek, maka diberi pahala yang besar. Maka jangan sia-siakan umur pendek. Dosa banyak lah, ujian apa ibu? Allah tapi Allah jatuh tapi tangguh. Maka dari itu, Bapak Ibu dan rahmati Allah, gunakan kesempatan umur kita itu untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu yuzhibnas sayyi'at kata Allah, menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa. Begitu juga kata Rasulullah, innal hasanata tamhuha, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Maka gunakan kesempatan kita melakukan kebaikan terus menerus sehingga keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan secara khilaf atau tanpa sengaja Allah akan hapuskan. Bagaimana rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pesan Allah pada kita. Kemudian di ayat berikutnya, wa man jaa bis-sayyi'ah fakubbat wujuhuhum finnar. Orang yang datang dengan keburukan, orang yang sering mengerjakan keburukan, kata Allah, fakubbat, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Maka ini yang kita takutkan Bapak Ibu. Bahkan enteng-enteng aja di atas dunia, santai-santai aja karena tidak melihat bagaimana dahsyatnya azab neraka itu. Tapi ketika sudah dipertemukan oleh Allah dengan azab itu, maka semua manusia yang berhadapan dengan itu ketika itu minta dikembalikan ke atas dunia. Jangan sampai itu terjadi pada kita Bapak Ibu. Jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wafat. Mati sekarang Pak. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, Mas. Semoga jadi yang baik pada kami Pak Ustaz. Allah. 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 Ini lagi. Ya, ya. Ya Allah. Allah. Pak Jil. Allah. Allah. Oh siapa? Hasan. Allah. Hasan ini. Allah. Allah. Demikianlah tadi ceramah Pak Ustadz Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.